Oke, kita mulai aja ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk para mahasiswa, silahkan untuk off kamera, nggak apa-apa. Tapi mic-nya di on ya. Jadi nanti kalau mau jawab langsung aja. Sama disiapkan pulpen sama kertas atau buku nanti buat orek-orekan. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai akar pangkat dan logaritma. Di sini ada satu kakak baru, ada satu kakak Mbak Ulfa, ya, itu dari S2 PGMI yang akan apa namanya ya, fit study atau praktek mengajar nanti di kelas kita gitu. Oke, hari ini ya. Ini sudah saya record, jadi nanti kalau ada yang ketinggalan nanti recordnya mau saya upload di YouTube ya, tapi nggak sekarang ya. Walaupun mungkin saya nggak sempat ngeditnya gitu, tapi paling nggak ya ada kalau mau ngulang-ngulangi lah gitu, mau lihat lagi gitu ya. Langsung aja ya kita mulai. Saya pakai ini aja. Ya, kenapa hari ini saya memilih pakai Zoom karena ada beberapa, aduh kelihatan ya. Nah, karena ada beberapa hal yang saya merasa aduh susah kalau dijelasin pakai kata-kata atau pakai tulisan gitu ya. Sudah disiapkan modulnya? Udah ya. Oke. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan, jadi di sini itu memang materinya akar, pangkat ya dan logaritma. Logaritmanya nanti belakang. Walaupun untuk saat sekarang ini logaritma sudah dikatakan, katanya sih udah nggak diperlukan lagi, karena zaman dulu kan logaritma dipakai untuk menyederhanakan perhitungan sehingga perhitungan yang sulit bisa dibuat menjadi lebih sederhana. Tapi ternyata logaritma itu walaupun secara praktis mungkin sudah tidak terlalu digunakan lagi, tapi secara teoritis ternyata masih digunakan. Bahkan kemarin saya mendapatkan salah satu pengolahan data yang termasuk mutakhir, ternyata yang dipakai adalah teori dasar dari probabilitas dan logaritma gitu. Nah, ini yang pertama ya. Jadi bagaimana kita pertama saya sampaikan beberapa trik. Yang pertama trik menghitung bilangan pangkat 2. Nah, yang pertama ini kalau puluhannya 1 ya. Kita lihat di situ. Ya. Ini ya. Lihat di sini. Aduh, saya itu belum terbiasa menggunakan ini ya, jadi harap maklum kalau belum halus. Ya, ini misalnya 12 pangkat 2. Dapatnya dari mana? Di situ biasanya kalau di matematika disebut sebagai cara kisi-kisi. Jadi kita ambil yang ini, duanya dulu ya, yang belakang. 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Bentar, ini terlalu dekat nih, kita pindahin sedikit. Ya, 4. Nah, lalu di sini 1 kali 2 itu berapa? 2 kalikan 2, 4. Nah, sini 4 lagi. Lalu di sini 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1. Nanti hasilnya 1, 4, 4. Ya. Oke, sekarang yang kedua ini ya. Nah, ini dari ini dulu. 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Terima kasih, isi. Lalu ini 1 kali 4 kali 2. 8. Lalu 1 kuadrat? 1. Nah, lalu di sini pada tiap isi itu hanya boleh berisi 1 digit. Maka di sini 6-nya yang ditulis itu 6-nya aja. Satunya gabung ke 8 menjadi 9, lalu ini 1. Jadi dari sini hasilnya 196. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Silakan dicoba ini. Pakai kertas.
Yang hasilnya sudah ketemu boleh langsung dituliskan di chat room. Oke, udah ketemu? Sudah? Udah ada yang jawab satu nih. 1, 14, 49. Itu paling ininya 17. Ya, oke. 17. Ya, 36, 12, 1, 81, 18, 1. Oke. 1, 6. Ya, gitu ya. Sekarang kita lanjut. Sebenarnya ini tuh maksudnya kalau mau disederhanain gitu ya, boleh sih sininya mesti 1, sininya mesti dari satuannya dikalikan 2, sininya kuadrat dari ini. Itu aja sebenarnya. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Mirip sama ya. Satuannya 1 ya. Kita lihat di situ ya. Jadi itu dimulainya dari ini 1 kuadrat. Jadi ini terakhirnya mesti 1. Ya. Lalu 3 kali 1 kali 2 6, lalu 3 kuadrat 9. Nah, ini sama ya. Hasilnya 9, 6, 1. Nih. Jadi di sini sebenarnya kalau kita mau sederhanain, yang paling kiri ini kuadrat dari 3, ini puluhannya dikalikan 2, ini 1. Nah, ini juga berarti di sini berapa paling depan? 49. Yang tengahnya 7 kali 2, 14. Yang paling kanan 1. sehingga hasilnya 1. Sini 4. Lalu satunya nyimpan ke sana 50. 50. Bisa ya? Sekarang dicoba 2 aja, nggak apa-apa. Yang 71 sama yang 61.
Nah, udah ada nih yang menjawab. Ya, 49, 14, 1. Oke, 61. Loh, sama ya soalnya ya. Saya salah tulis nih, 61 nggak apa-apa deh. 36, 12, 1. 1, 2, 3, 7. Oke. 49, 14, 1. Ya, betul. Jadi bisa ya. Nah, sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga puluhannya 5. Nah, untuk yang puluhan 5 ini juga gampang banget ya. Kita lihat di sini. Ini ya. Ini 25, ini asalnya dari 5 kuadrat tambah 8. Ya. Lalu yang sininya 8 kuadrat. Sehingga di sini hasilnya kita lihat ya. 25 tambah 8, 33. Ya. Lalu yang di sini 8 kuadrat berapa? 64. Berarti hasilnya 33, 64. Nah, ini untuk yang ini satu sisi itu bisa berisi 2 digit ya. Nah, ini kita lihat di sini 25 ini ya. 25 tambah 3 berarti 28. Lalu yang sini 3 kuadrat. Nah, justru di sini kalau hasilnya 1 digit perlu ditambahkan 0. Nah, di sini kasih 0. Maka hasilnya menjadi 2809. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silahkan dicoba nih bawahnya. Yang 57, 56, sama 59 kuadrat. Dua lima tambah 7, 32, tambah 49. Oke. Kayak gini nih nanti kalau kalian udah mencoba beberapa kali nggak usah pakai orek-orekan, udah langsung bisa. Mungkin cuma butuh kertas untuk menuliskan hasilnya tok ya. 25 tambah 6, 31, 36. Oke. Ya. Gampang banget ya. Iya, ngajar ini saya. Oke. Nah, tadi yang puluhannya 5 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang 5 satuannya ganti gitu. 1 sama 5 itu memang spesial ya. Lainnya nanti nggak ada nih. Nah, sekarang kita lihat yang satuannya 5. Nah, satuan 5 ini juga gampang banget ya. Pertama kita lihat dari ininya dulu, 6. Nah, untuk yang kiri itu 6 dikalikan dengan kakaknya. Ya. Ini. 6 dikalikan dengan 7. Lalu yang kanannya 25, karena 5 kuadrat pasti 25. Gampang ya? Ini gampang banget, ini paling gampang triknya. Ini juga 8 kali 9, 25. Nah, sekarang di sini, nggak usah pakai orek-orekan, langsung aja. 75 kuadrat berapa? 7 kali 8? 15. 7 kali 8? 56. 56. 5. Terus? 25.
25. Atau? Loh, kok ini 65 lagi? Nggak apa-apa deh. Berarti yang 65 kuadrat berapa? 4225. 42, lalu 25. 25. Ya, 95. 9025. 2025. 90, 25. 25. Pertanyaannya, ini berlaku enggak ya kalau misalnya 100 gitu? Sepuluh kali 11 berapa? 110. Lalu? Coba 2. dicek pakai kalkulator, benar enggak ya? Benar, Bu. 11.025. Benar ya. Ini pun juga mungkin 11 kali 12 berapa yo? Ingat nggak yang trik dulu waktu perkalian? Perkalian dengan bilangan 11. 11 kali 12. 131. 131. 3, 2. Atau 11 kali 12? 5 kuadratnya 25. Benar nggak ya? Coba dicek pakai kalkulator. Betul, Bu. Ya. Benar, Bu. Berarti bisa dipakai yang lain juga ya, nggak hanya 2 digit. Nah, mungkin dari beberapa percobaan tadi, ya kalian tahu, pasti ngerti deh ini rumus apa ini yang dipakai. Secara umum, nah sebenarnya secara umum 23 pangkat 2 itu sini 4 berasal dari 2 kuadrat, lalu 2 kali 3 kali 2, lalu 3 kuadrat. Ini ingat nggak ini rumus apa nih? Yang kita pakai ini. Rumus apa namanya? Rumus? Ingat nggak waktu SMP dulu? A plus B kuadrat sama dengan, ya kan? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu yang kita pakai. Ya. Sekarang kita coba nih, ya, yang 42. Yang 42, berarti dari 4 kuadrat dulu, berapa? 8. 4 kuadrat. 16 kali 16. Terus 16. 2 kali 4 kali 2 kali 2. 16. 16. Lalu 2 kuadrat. 24. Berarti hasilnya berapa nih? Dari sini dulu 4, lalu 6. 6. 17. ya. Oke. Untuk yang 28. Berapa? 4. 32. 62. 16. 64. 64. 4. Itu ya. 4. Lalu 8. 8. terus 7. itu ya. Sip. Oke. Nah, sekarang akar ya. Akar pangkat 2 yang hasilnya bilangan bulat kurang dari 100 ya. Saya kasih yang hasilnya bulat kurang dari 100 karena akar pangkat 2 kan bisa jadi akar dari 3, akar dari 26 gitu kan, yang kayak hasilnya ngebulat, ini yang bulat aja. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini kalau satuannya 1 itu nanti pasti angka terakhirnya 1 atau 9. Kenapa? Kalau yang satuannya 1, ini mana sih ini? Muncul. Ya. Sorry, salah memegang pulpennya. Ini ya. Kenapa kalau sini 1, sini terakhirnya 1 atau 9? Soalnya kenapa? Karena 1 kuadrat hasilnya 1. 9 kuadrat hasilnya 8. 81.
1. 81. Ya. Nah, ini juga untuk yang 4 ini. 2 kuadrat hasilnya 4. 4. 4. 8 kuadrat hasilnya 6. 64. Nah, makanya di sini kebetulan juga ya, ini selalu berpasangan 1 dengan 9. Kalau kita jumlah jadi 10, ya dengan 8. Ya. Ya, 5 nggak ada temennya. Karena 5 itu bilangan istimewa. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Ya. Misalnya akar dari 529. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Oke. Jadi misalnya ini ya, taruh sini aja. 529. Nah, dari kanan kita hitung 2 lalu kita potong dulu ya. Nah, akar dari 5 itu berapa yang paling dekat? Tapi nggak boleh lebih banyak. 2. 2. Nah, 9 itu satuannya berarti berapa? 3 atau 3 atau 7. 3 atau 7. Jadi hasilnya kalau enggak 23 ya 7. Bagaimana cara milihnya? Nah, kalau buat anak SD, ya anak SD, secara rata-rata saya ngajarin itu paling gampang mereka kita minta untuk mencoba. Coba deh dihitung 23, benar enggak? Gitu. Kalau 23-nya salah, pasti yang benar 27. Gitu ya. Nah, itu kalau anak SD ya. Tapi kalau kita mau cara yang lebih mudah, coba dicek aja, berarti itu benar enggak? Betul, Bu. 2, 3. Benar enggak? Betul, Bu. 2, 3. Benar? Benar. Nah, berarti hasilnya 23 nanti ya. Nah, Ya, Bu. tapi kita bisa juga menggunakan cara yang lain. Ya. Kita lihat di sini. Di antara 23 dan 27 itu kan ada angka 25. Ya kan? Di antara 23 dan 27 itu ada angka 25. Nah, ini ya tadi 25 kuadrat. Hasilnya berapa? 2 kali 3. Oke. Oke, sampai sini sudah dipahami nih? Coba-coba ya. Kalau ada yang belum paham, bilang ya, aku diulangi gitu. Jadi ini ya. Saya kurang paham, Bu. Saya mohon diulangi, Bu. Jadi kan tadi kemungkinan satuannya 3 atau 7, ya kan? Nah, kita bisa memilih yang mana bisa dengan cara dicoba. Ya, kalau anak SD paling gampang dicoba ya. Cuman kalau kita mau milih cara yang lebih gampang lagi, kita bisa ambil tengah-tengahnya atau di antara 23 dan 27. Ini kan pasti ada angka 25. Kenapa ambil 25? Karena satuan 5 itu paling gampang kita cari bilangan kuadratnya gitu. Nah, 25 kuadrat berapa tadi? Barusan tadi ya, 2 kali 3, 6. 6, 25. Nah, ini angkanya ini lebih kecil daripada ini atau lebih besar? Lebih besar. Ini. Kecil. Kecil. Berarti yang diambil 27 atau 23? 23. 3, Bu. Diambil yang 23-nya. Gitu ya. Nah, Baik, Bu. kita nanti kalau mau lebih cepat lagi gitu ya, lebih cepat lagi milihnya, kita bisa lihat ininya. Ya. Sininya. Karena nanti ini pasti kalau dikalikan dengan satu bilangan di atasnya ketemunya 6 gitu.
lebih besar daripada 5, berarti yang diambil yang kecil. Atau kita coba lagi aja deh, ini ya, yang 4489 ya. 4489. Kita potong 2 dulu. Ya. Nah, 44 akarnya berapa yang paling lebih kecil dari 44? Berapa? 6. 9. Satuannya berapa yang nanti dapatnya 9? 3 atau 7. 3 atau 7. Nah, yang kita ambil nanti 67. Kita cek dari 65. 65 kuadrat berapa? 6 kali 7. 4225, Bu. 225. Nah, berarti yang diambil yang mana? 63 atau 67? 67. 67. 7. Nah, gitu. Coba lagi. Sekali lagi ya. 8281 ya. 8281. Nah, kita potong 2 dulu. Di sini 82 akarnya berapa? 9. 9. Yang satu 9. berapa? 1. Dengan 1 atau 9. nah, kita ambil 95 kuadrat. 95 kuadrat berapa? 9. 9025. 9025. Jadi kita ambil yang mana? 91. 91. Itu ya. Sudah dipahami? Insya Allah Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah. Silakan coba. Ini sama mana ya? Ini kalau kayak gini sih ini gampang banget nih. Kalau terakhirnya 5, ini sekali langsung ketemu ya. Sama satu lagi deh, 3 ini. Ya, silakan dicoba. Langsung hasilnya aja dituliskan di kolom chatnya. Tapi jangan pakai kalkulator ya, karena ini memang melatih keterampilan. Ini Bu pakai gini Bu. Enteng. Ini satu ubah itu. Ini separuh. Nggak bisa. Dua meja lain. Kalau nulisnya di chat susah, tulis aja akar 4225 sama dengan gitu. Kan di sini kan nggak ada notasi akar ya.
Oke, udah? Ya, 42 itu 6 sama 5. Oke, yang berikutnya. Enam tujuh. 8286. Oke. Ya. Ya. Sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan akar pangkat 3. Nah, untuk yang akar pangkat 3 ini sebenarnya asalnya dari sini nih. Ya. Dari 1 pangkat 3, ya. 1 pangkat 3 hasilnya 1, ya. 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, kita lihat ininya. 7-nya. 4 pangkat 3 64, ya. 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729. Nah, untuk perpangkatan 3 ini kalau saran saya sih kalau misalkan kalian ngajar di sekolah gitu atau di kelas, ini bisa di print ya, di print di kertas yang cukup besar lalu dipasang di dinding. Karena dengan selalu melihat ini beberapa waktu, otomatis untuk perpangkatan 3 di bawah 100 itu anak-anak akan langsung hafal ya. Nah, kalau ini bisa langsung dihafalkan. Nah, sekarang coba kita lihat pasangan-pasangan bilangannya ya. Jadi kita lihat antara ini dengan ini ya. Kita lihat di sini 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 8, 3 berpasangan dengan 7, gitu ya. Ya. Lalu 4 berpasangan dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6, 7 dengan 3, 8 dengan 2, 9 dengan 9. Nah, kita lihat di sini semua bilangan itu memiliki pasangan dirinya sendiri kecuali ini ya. Ini. Kecuali 2 dengan 8 dan 3 dengan 7. Nah, ini aja sebenarnya yang perlu kita hafalkan. Jadi selain 2 dan 3 itu pasangannya adalah dirinya sendiri. Otomatis 2 pasangan dengan 8, 8 pasangannya dengan 2, 3 berpasangan dengan 7, 7 berpasangan dengan 3. Coba kira-kira udah hafal belum pasangan ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, oke. Kalau pasangan ini udah hafal, nah yang kedua, kita perlu hafal, atau kalaupun nggak hafal ya agak-agak hafal gitu ya, agak-agak hafal bilangan perpangkatan 3 ini. Biasanya sih yang terpakai paling hanya sampai, ya, kalau 4 pangkat 3 masih hafal ya, 5 pangkat 3, 6 pangkat 3, dan seterusnya. Nah ini perlu dihafalkan untuk perpangkatan 3 yang kurang dari 10. Nah, terus sekarang berikutnya ini. Nah, kayaknya bagaimana mencari akar pangkat 3 dari bilangan-bilangan yang kayak gini nih? Aku ngajar. Hah? Ya, Susan. Kantornya sama. Hah? Kantornya di sana. Sekalian nanti ada tamu sekalian. Nanti ada tamu ini kita. Jadi saya sekalian. Coba dilihat. Aku tanya Jose ya. Mahasiswa aku udah kepingin nih Nata pamerin. Oke. Yes. Sip. Ah, di sini bisa? Bisa. Silakan aja sini apa situ. Terus apa nih? Tamunya jam berapa? Katanya jam 9, tapi sampai sekarang 20 kan? Ya jam 10. Syukurlah ada jam 10. Hah? Bude kan ada kok tadi. Oke. Sekarang ini akar pangkat 3 nih. Kalau tadi akar pangkat 2 kan kita motongnya 2 ya dari kanan. Nah, kalau akar pangkat 3 kita motongnya 3. 1, 2, 3 kita potong. Hah?
Nah, sekarang kita cari ini 19. Akar pangkat 3 yang paling dekat dengan 19 itu berapa? 1, 2, 3. 3 kegedean. Berarti pasti cuma 2. 3 pasangannya berapa tadi? 7. Nah, berarti hasilnya 2. 7. Gimana? Gampang banget? Gampang banget nih. Gampang banget ya. Nah, sekarang coba nih. Kita potong 3. Pada kemana yang saya menguji kedua saja ya, saya baru sampai kampus. Oke, akar pangkat 3 dari 4 berapa yang paling dekat? Jalan. 1. Pasangan 6? 6. Gampang ya? Oke, sekarang ini. Ya, salah. Nyoret. Nah, 39. Akar pangkat 3 yang paling dekat dengan 39. 3. 4 pasangannya? 4. Oke, gampang ya? Lumayan, Bu. Nih, kita potong 195-nya. Oke, 195 berapa ya? Akar pangkat 3-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 kebanyakan deh kayaknya. 5. 5. 5. Ya, 5. Oke. Berarti di sini 5. Pasangannya 2? 8. Oke, nah nanti yang lainnya silahkan dilanjutkan sendiri. Ini gampang nih. Lalu yang berikutnya kita sampai jam berapa nanti? Jadi katanya paling lama kalau pakai Zoom 1 jam. Jadi tadi 8.45 sampai 9.45 ya. Nanti berikutnya lanjutkan pakai WA. Oh ya, ini tadi itu saya mencoba pakai Google Meet ya. Sebelum saya share itu saya pakai Google Meet, tapi ininya nggak bisa muncul kalau pakai Google Meet. Akhirnya ya udah deh pakai WA aja gitu ya. Oke. Nah, sekarang sifat-sifat akar sebenarnya ini bukan hanya untuk akar pangkat 2 ya, tapi untuk akar yang lain juga berlaku, cuma biasanya di tingkat sekolah dasar atau sampai SMP itu paling pangkatnya hanya sampai pangkat 3, tapi sebenarnya ini berlaku tidak hanya untuk pangkat 2 aja. Di sini saya tuliskan pangkat 2 itu hanya untuk menyederhanakan dalam penulisan. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi kalau kita mengalihkan, ini mungkin juga udah kalian kenal waktu SMP dulu ya. Jadi kalau perkalian itu boleh dimasukkan, ya. Aduh, internetnya nih. Begitu juga kalau pembagian, ya. Ini juga boleh masuk. Tapi ingat untuk tambah, ya. Aduh, tambah dan kurang sebenarnya ya. Tambah dan juga untuk kurang itu nggak boleh. Ingat ya, nggak boleh. Jadi akar A tambah akar B tidak sama dengan akar A plus B. Ini yang kadang-kadang anak-anak sering keliru ya. Dan juga kalau akar lalu dikuadratkan lagi itu kembali ke bentuk semula ini ya. Nah, sekarang gunakan sifat-sifat di atas, sifat-sifat ini ya untuk menyelesaikan soal-soal ini. Ini saya rasa nggak terlalu susah ya. Jadi kalau misalnya akar 50 kali akar 2, itu hasilnya berapa? 100. Berarti akar 100. Hasilnya? 10. Dengan? 110. Jadi kita nggak perlu mencari akarnya 50 dan akarnya 2, tapi kita bisa langsung menentukan hasilnya adalah 10. Begitu juga yang bawah ini. Nah, sekarang coba yang nomor 8. Ini berarti akar berapa? 100.
100. Mana? 10. 10. Ini aja ya. Oke. Nah, ini juga seperti ini misalnya ya. Kan ini tadi juga berlaku kebalikannya ya. Jadi kalau akar A dibagi B, ini juga sama dengan akar A dibagi akar B. Nah, di sini kalau pembagian itu sebenarnya kan sama dengan pecahan itu kan sama dengan pembagian ya. Ini sebenarnya kan sama dengan akar 2 per akar 8. Tapi gimana kita ngitungnya kalau akar 2 per akar 8? Bisa nggak? Nah, jadi kita ngitungnya gini aja. Akar 2 per 8 bisa nggak kita sederhanakan? Bisa, Bu. 1/4. 1/4. Nah, maka kita pakai ini dan bukan ini. Kalau kita ubah ke sini malah susah ya. Nah, berarti hasilnya akar 1 1/2. akar 4 2. nah gini ya. Nah, ini juga misalnya yang nomor 12 ini. Ini kalau kita sederhanakan, jadi sebenarnya disederhanakan apa? Enggak, itu tergantung kira-kira bisa enggak kita cari akarnya. Berarti kalau 5 per 80 kita sederhanain jadi berapa? Yang masing-masing bisa diakali. 1/16. Hasilnya 1/4. ini ya. Oke. Nanti ini lainnya lanjutkan. Nah, ini ya. Sekarang yang berikutnya pangkat 0 ya. Pangkat 0. Kalian mungkin udah tahu ya. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, tapi kenapa gitu ya? Kenapa semua bilangan dipangkatkan 0 kok hasilnya 1 gitu ya. Nah, ini kita lihat dari sini. Jadi ini metode seperti kemarin tuh loh. Jadi kita ambil dari contoh lalu diambil kesimpulan gitu. Kita lihat dari sini. 2 pangkat 3 8. Ya. 2 pangkat 2 4. Nah, ini akarnya ini kan turun 1. Hasilnya ke sini dibagi 2. Nah, ini ke sini pangkatnya turun 1. Ininya dibagi 2. Ini turun 1 lagi. Ininya dibagi 2. Nah, sebenarnya ini nanti lanjut ke bawah juga. Nanti ya, tapi nanti deh. Nah, sekarang ini dulu. Ini tadi berlaku untuk 2 pangkat 0. Nah, sekarang apakah juga berlaku untuk bilangan yang lain? Kita coba aja dari sini ya. Dari 5 pangkat 3 125. Kalau pangkatnya kita turunin 1, ini kesininya dibagi berapa? 5. Bagi 5. Ya, ini turun 1, ini ke sini bagi 5. ini juga ya. Ini ke sini turun 1, ini ke sini. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulan saya coret. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini berlaku untuk semua bilangan, baik bilangan bulat maupun untuk bilangan negatif berlaku enggak ya? Kalau A-nya negatif, berlaku enggak ya? Yo. Coba nanti ya. Bisa enggak memangkatkan bilangan negatif? Kita ambil ya. Negatif 2 pangkat 3. Hasilnya berapa? Min 8. 8. Negatif 8. 8. Negatif 2 pangkat 2. Negatif 4. 40. Negatif 2 pangkat 1. Min 2. Negatif 2. Ini ke sini berapa?
Min 2. Min 2. Ini ke sini dibagi berapa? Min 2. Min 2. Min 2. Berarti nanti kalau sini negatif 2 pangkat 0, ini ke sini dibagi negatif 2, hasilnya? 1. 1. Ini apakah berlaku untuk A negatif? Berlaku. Iya, Ya, Bu. ya, ternyata berlaku. Nanti bisa coba kalau pecahan berlaku enggak ya, gitu. Nah, sekarang yang berikutnya nih. Untuk pangkat yang negatif, ya, pangkat negatif kita lihat, ya. Sebenarnya ini juga turun dari sini, ya. Kita lanjutkan dari sini. Nah, ini tadi kan 2 pangkat 0 ya. Kalau dari 0 turun, kan jadi pangkat negatif 1. Ya kan? Dari sini ke sini, tadi dibagi berapa? 2. Bagi 2 hasilnya? 1/2. 1/2. Nah, lalu dari sini. Dari negatif 1 turun menjadi negatif 2. 2. Dari sini lalu dibagi lagi dengan 2. 1/2 dibagi 2 hasilnya? 1/4. Nah, kita lihat di sini 1/4 ini kan sama dengan 1/2 pangkat 2. 2. Ya kan? Nah, di sini juga nih yang 5. Lanjut sampai di sini. Nah, kan tadi pangkatnya 0. Dikurangi 1 lagi menjadi pangkat negatif 1. Dari sini ke sini berarti juga dibagi 5. 1 dibagi 5 5. Nah, pangkatnya sekarang dikurangi 1 lagi menjadi pangkat negatif 2. 2. 1/5 dibagi 5 menjadi 1/2. 5. Ya. Nah, kita lihat di sini 1/25 ini kan sama dengan 1/5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Nah, dari sini kita lihat 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. Di sini 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1/5 pangkat 2. Dari sini bisa diambil kesimpulan seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk matematika di tingkat sekolah dasar, kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa contoh yang diberikan. Ya. Nah, sehingga kesimpulannya di sini A pangkat N, A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Gitu ya. Nah, kalau misalnya begini, A pangkat N sama dengan 1/A pangkat. Sama enggak ya? Sama enggak dengan ini? Sama, Bu. Sama, cuman dibalik aja. Sama. Ya, karena N-nya ini bisa berasal dari gini ya. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Pangkat bilangan pecahan. Bisa turunin aja ya, biar nggak kepotong. Nah, ini. Nah, sebenarnya di sini pangkat bilangan pecahan kita ambil contoh dari 2 pangkat 4 ya. Nah, 2 pangkat 4 ini 16. Nah, sekarang pangkatnya ini bukan kita kurangi, tapi kita bagi 2. Dari 4 menjadi 2. Ya, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Dari 16 ke 4 ini diapakan? Dibagi 4. Nanti kalau ini ke sini? Dibagi 2. Oke. Jadi di Pangkat.
Akar. Ya. Jadi kalau pangkatnya itu dibagi 2, ternyata hasilnya di akar. Nah, ini juga dari 2 dibagi 2 menjadi 1. 4 di akar menjadi 2. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, lalu sekarang dari 1-nya ini dibagi 2. 1 dibagi 2 menjadi setengah. Ini diapakan? Ya udah diakar aja, akar 2. Ya. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan A pangkat, ini tadi kan 2 pangkat 1/2, A pangkat 1/n sama dengan akar pangkat n dari A. Jadi kalau ininya 2, ininya ya 2. Cuma biasanya kalau akar pangkat 2 kan nggak ditulis ya. Nah, jadi misalnya sekarang gini. A pangkat 1/3. Berarti ini sama dengan apa? Akar pangkat 3 dari A. A. Oke, sekarang misalnya 27 pangkat 1/3. Berarti artinya apa? Akar 27 Dari 27. sama dengan berapa? 3. Oke. Sedikit lagi. Ya. Nah, sekarang perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, ini sebenarnya sih udah pernah kalian pelajari dulu waktu SMP juga. Ya. Nah, kita lihat di sini. 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2. Nah, ini kan sama dengan ini. Ya, hasilnya 6 pangkat 5. 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 ini, 5 pangkat 3 ini. Hasilnya 5 pangkat. Nah, dari sini maka bisa diambil kesimpulan. Yang penting ini ya, hanya sama. Bilangan sininya sama, nggak boleh berbeda. Kalau berbeda tidak bisa diambil kesimpulan seperti ini. Jadi kalau A-nya pangkat M kali A pangkat N, maka sini tetap A-nya tetap, pangkatnya ditambahkan. Oke. Ya. Nah, rumusnya sih gampang ya, nanti soal-soalnya bisa macam-macam. Nah, sekarang kalau pembagian. Nih ya. 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3. Kita bisa tuliskan pembagian dengan pecahan itu kan sama ya konsepnya. Jadi 6 pangkat 5 bagi 6 pangkat 3. Ini 6 pangkat 5-nya, ini 6 pangkat 3. Kita bisa coret 1. Hasilnya 6 pangkat 2. Begitu juga ini 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 bagi 5 pangkat 2. Coret 1, coret 1. Hasilnya 5 pangkat 4. Nah, maka bisa diambil kesimpulan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan pangkatnya dikurangkan. Berikutnya. Nah, sekarang kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Ini harusnya kayaknya udah deh latihan. Algoritmanya besok. Nah, sekarang kalau bilangan berpangkat lalu dipangkatkan. Ini berlaku untuk semua nanti ya, tidak hanya pangkatnya tidak hanya bulat tapi juga pecahan. Kita lihat di sini. Misalnya 5 pangkat 2 lalu dipangkatkan 3. Artinya itu kan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2-nya ini kesimpulannya 5 pangkat 6. Ya. Pangkat 2, pangkat 3. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, 4 pangkat 3, 4 pangkat 3. Ini. Kesimpulannya 4 pangkat 9. Kita bisa lihat jika bilangan pangkat berpangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini dikalikan. Ya, ini pangkatnya dikalikan. Ini ya. Nah, sini kita lihat A pangkat M lalu dipangkatkan N, hasilnya A pangkat M kali
N. Nah, ini berlaku untuk berlaku untuk bukan hanya M dan N yang bilangan bulat, tapi berlaku juga untuk M dan N yang bilangan real sebenarnya ya. Sebenarnya berlaku untuk bilangan real, cuma nanti kita tidak bisa membuktikan ya. Cara ini tidak bisa untuk membuktikan bahwa misalnya 4 pangkat 1/3 lalu dipangkatkan 3 hasilnya 4 pangkat 1. Bisa ya ini ya? Masih bisa, sorry. Misalnya 4 pangkat 1/2 dipangkatkan 1/5 sama dengan 4 pangkat 1/10 misalnya gini. Nah, ini hasilnya benar, cuma kita tidak bisa memperlihatkan atau membuktikan ini dengan menggunakan cara ini. Jadi cara ini ya, cara yang saya sampaikan ini tadi hanya bisa digunakan untuk membuktikan yang pangkatnya masing-masing bilangan bulat positif ya. Bulat negatif pun caranya bukan seperti ini ya. Tapi paling enggak ini bisa untuk memperlihatkan bahwa A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya A pangkat M kali N. Nah, nanti untuk soal-soal latihannya ini kita lihat, kita kerjakan lewat WA aja. Tapi ada satu yang mau saya tanyakan untuk soal ini. Satu aja. Gimana menurut kalian? Mana yang lebih besar? 1/8 pangkat 2 atau 1/2 pangkat 8? Atau sama aja ya? Besar yang 2. Mana? Yang ini hasil Yang 1/8. 64. 1/? Berapa yang kanan? Berapa sini? Dua pangkat 4 itu 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ya. Iya, Bu, 226. Atau sebenarnya ini bisa juga kita tuliskan gini ya. Berarti yang ini kan hasilnya kan 1/2 pangkat 8. Kalau yang ini kan berarti 1/8 itu kan 2 pangkat 3. Lalu dipangkatkan 2. Sama dengan 1 pangkat 2 kan tetap 1 ya. 1/2 pangkat 6. Ya kan? Kalau yang lebih besar yang mana ya? Yang 1/2 pangkat 6 atau yang 1/2 pangkat 8? 2 pangkat. Ini yang lebih besar ya. Ya, karena kalau penyebutnya lebih kecil itu bilangannya menjadi lebih kecil. Nah, ini ya. Oke, sekarang ini saya rasa udah bisa kita tutup. Ya. Itu tadi beberapa trik ya tentang perkalian tentang perpangkatan dan penarikan akar ya. Oke. Nah, seperti yang kita pernah sampaikan dulu beberapa waktu yang lalu ya. Itu. Dulu pernah ya kita pernah rasan-rasan di grup itu. Gimana kalau kita menggunakan Kaizala gitu sebagai pengganti WA gitu.
Saya udah mencoba install apa belum? Sudah.